Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, ya mungkin kalian injak setiap hari tanpa kepikiran. Pasir. Tapi percaya nggak, di balik butiran-butiran yang kelihatannya biasa aja ini, ternyata ada cerita yang, wah, gelap banget dan jauh lebih besar dari yang kita bayangin. Nah, kita mulai dari sebuah kisah nyata ya. Coba bayangin, ada seorang jurnalis di India. Beberapa tahun lalu, dia nulis status di Facebook. Isinya singkat tapi bikin merinding. Aku takut aku akan dibunuh. Gila kan? Dan kenapa dia bisa setakut itu? Ternyata, dia lagi ngebongkar kasus soal tambang pasir ilegal. Dan yang paling parah, ketakutannya itu jadi kenyataan. Cuma beberapa hari setelah dia posting itu, pas lagi di jalan naik motor, dia ditembak. Langsung tewas di tempat. Dan ini bukan yang pertama loh. Ada jurnalis lain yang nasibnya lebih tragis, dibakar hidup-hidup. Gara-garanya? Sama, meliput soal pasir. Jadi ini semua bukan kejadian acak ya, bukan cuma 1-2 kasus. Di India ada julukannya sendiri buat mereka, mafia pasir. Ya, kalian gak salah dengar, mafia. Mereka ini kelompok-kelompok penambang ilegal yang diduga udah bunuh ratusan orang, dari jurnalis, aktivis, sampai warga biasa, cuma buat ngelindungin bisnis mereka yang nilainya miliaran dolar. Nah, di sini pasti kita semua jadi bertanya-tanya kan, kenapa? Kenapa sih pasir, sesuatu yang kayaknya ada di mana-mana, biasa banget, kok bisa jadi sebegitu berharganya sampai ada yang rela membunuh untuk itu? Jawabannya, jujur, ini bakal bikin kaget. Pasir itu sumber daya alam yang paling banyak kita pakai nomor 2 di seluruh dunia. Nomor 2, cuma kalah sama air. Yap, kalian nggak salah dengar. Setelah air, yang paling kita butuhkan itu pasir. Karena tanpa kita sadari, pasir itu ada di hampir semua hal di sekitar kita. Coba deh lihat sekeliling kalian. Dinding beton rumah, itu dari pasir. Jendela kaca, pasir. Jalanan aspal di depan rumah, pasir. Bahkan layar smartphone yang lagi kalian pegang sekarang atau piring makan kalian nanti, itu semua bahan dasarnya pasir. Skalanya, wah, gila-gilaan. Menurut PBB ini ya, setiap tahunnya kita semua sebagai manusia itu ngeruk puluhan miliar ton pasir dan batu dari bumi. Biar kebayang sebanyak apa itu, coba deh gini, jumlah segitu tuh cukup buat ngebangun tembok raksasa setinggi gedung beberapa lantai yang muterin seluruh planet bumi di Khatulistiwa ya. Dan itu setiap tahun. Gila kan? Tembok besar Cina aja kelihatan kecil banget dibandingin ini. Terus, apa sih yang bikin kebutuhannya jadi sebesar ini? Jawabannya simpel, urbanisasi. Makin banyak orang pindah ke kota, artinya kita harus bangun lebih banyak lagi gedung, lebih banyak jalan, lebih banyak jembatan. Dan bahan utama buat itu semua? Ya, pasir, dalam jumlah yang masif banget. Nih, biar lebih kebayang lagi seberapa gilanya kecepatan pembangunan zaman sekarang, ada perkiraan yang bilang kalau jumlah pasir yang dipakai Cina cuma dalam 10 tahun terakhir itu lebih banyak daripada yang dipakai Amerika Serikat sepanjang abad ke-20. Bayangin, 10 tahun lawan 100 tahun, skalanya benar-benar di luar nalar. Eits, tapi tunggu dulu. Penggunaan pasir nggak cuma buat bangunan doang. Ada satu lagi yang nggak kalah masif, bahkan mungkin lebih dramatis, yaitu buat bikin daratan baru dari laut. Yup, yang kita kenal sebagai reklamasi. Contoh paling jelasnya, coba lihat tetangga kita, Singapura. Mereka itu nambahin luas negaranya dengan bikin daratan baru yang gedenya setara puluhan ribu lapangan bola. Dan semua daratan baru itu dibangun dari apa? Dari pasir. Pasir impor yang dibeli dari negara-negara lain, salah satunya ya dari Indonesia. Oke, tapi ngeruk pasir sebanyak itu jelas ada dampaknya kan? Dan dampaknya serius banget buat lingkungan. Kalau di laut ya jelas, terumbu karang rusak, rumah-rumah ikan hancur, nelayan jadi susah cari ikan. Terus kalau di darat, pasir di pantai itu kan fungsinya kayak benteng alami buat nahan ombak. Kalau diambilin terus ya udah, pertahanannya jebol. Risiko banjir di daerah pesisir jadi makin tinggi. Nah, ini yang bikin banyak negara jadi dilema. Contohnya Indonesia lagi nih, dulu kita sempat ngelarang ekspor pasir ke Singapura. Tujuannya buat ngelindungin pantai-pantai kita. Tapi belum lama ini, keran ekspornya dibuka lagi. Ini kan pilihan yang sulit ya, antara ekonomi dan lingkungan. Jadi, coba deh, menurut kalian, keputusan kayak gini tuh bijak nggak sih? Ini semua bikin kita mikir kan, kalau cara kita yang sekarang, ngeruk bumi habis-habisan, itu ternyata ngerusak dan nggak bisa diterusin dalam jangka panjang. Terus, ada cara lain nggak sih? Ada solusi yang lebih baik? Jawabannya, ternyata ada. Kita sebenarnya nggak harus terus-terusan ngeruk, karena kita bisa bikin pasir sendiri. Iya, beneran. Prosesnya ini disebut pasir buatan. Gampangnya, ini kayak niru proses alam, tapi dipercepat jutaan kali.
Jadi kita ambil jenis batu tertentu, kita hancurin jadi kecil-kecil, terus digiling lagi sampai jadi butiran super halus seukuran pasir. Kualitasnya sama bagusnya kayak pasir alam. Jadi, apa sih pelajaran dari semua ini? Ya intinya, sesuatu yang kelihatannya sepele dan ada di mana-mana kayak pasir, ternyata bisa jadi sumber masalah yang gede banget. Dari mafia dan pembunuhan sampai kerusakan lingkungan skala global. Ini bukti kalau kadang hal-hal yang kita anggap remeh justru punya dampak yang paling gede dan gak kita duga sama sekali. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua kan. Kalau pasir aja bisa memicu perang terselubung, kira-kira hal-hal kecil apa lagi ya di hidup kita yang sering kita anggap sepele, tapi sebenarnya dampaknya bisa mengubah dunia. Coba dipikirin. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.